Pernahkah Anda merenungkan makna di balik kata-kata yang Anda gunakan sehari-hari? Ketika Anda berkata, tanganku sakit atau tubuhku lelah, ada sesuatu yang tersembunyi dalam bahasa itu. Frasa-frasa ini menunjukkan bahwa Anda tidak menyebut diri Anda sebagai tubuh, melainkan mengakuinya sebagai sesuatu yang Anda miliki. Seolah-olah tubuh hanyalah properti, seperti rumah atau kendaraan. Tapi jika tubuh adalah milik Anda, lalu siapa Anda sebenarnya? Bahasa kita adalah jendela menuju kesadaran yang lebih dalam. Ia mencerminkan realitas tersembunyi bahwa identitas sejati Anda tidak terbatas pada daging dan tulang. Tubuh hanyalah wadah, sebuah alat luar biasa yang dirancang untuk membawa Anda melalui pengalaman hidup di dunia fisik. Namun, di balik semua ini ada sesuatu yang tak tersentuh oleh usia, penyakit, atau bahkan kematian, kesadaran Anda. Kesadaran adalah inti keberadaan Anda. Cobalah amati napas Anda. Perhatikan detak jantung Anda. Semua itu terjadi tanpa Anda melakukan apapun. Siapakah yang menyadari proses ini? Ada bagian dari diri Anda yang tetap tenang, waspada, dan hadir, meskipun tubuh Anda lelah, pikiran Anda gelisah, atau emosi Anda memuncak. Bagian ini adalah pengamat yang tak terikat oleh fluktuasi dunia fisik. Tubuh Anda adalah instrumen luar biasa yang memungkinkan Anda merasakan dunia. Anda bisa melihat matahari terbenam, mendengar alunan musik, atau merasakan kelembutan angin di kulit Anda. Namun, semua pengalaman ini tidak lebih dari sinyal yang diterjemahkan oleh otak, lalu disadari oleh entitas yang lebih dalam, jiwa Anda. Tubuh adalah layar proyeksi, tetapi kesadaran Anda adalah penontonnya. Bayangkan sebuah kendaraan. Pengemudi mengendalikan mobil, tapi ia bukanlah mobil itu sendiri. Demikian pula, kesadaran Anda adalah pengemudi yang mengarahkan tubuh melalui perjalanan kehidupan. Dalam setiap momen, Anda memiliki pilihan untuk mengidentifikasi diri sebagai kendaraan itu dengan segala keterbatasannya, atau mengenali diri Anda sebagai pengemudi yang bebas, penuh potensi, dan tak terbatas. Memahami ilusi identitas ini membawa kebebasan yang luar biasa. Anda mulai melihat rasa sakit, kesenangan, atau bahkan ketakutan, bukan sebagai bagian dari siapa Anda, tetapi hanya sebagai pengalaman yang dialami oleh tubuh Anda. Dalam perspektif ini, rasa sakit tidak lagi menakutkan, dan kegembiraan tidak lagi membutakan. Anda menjadi pusat kesadaran yang tenang, sebuah esensi abadi yang tidak terikat oleh dunia material. Saat Anda mengenali bahwa tubuh hanyalah alat, Anda mulai memperlakukan tubuh dengan lebih hormat. Bukan sebagai identitas Anda, tetapi sebagai sahabat setia yang mendukung perjalanan Anda. Anda merawatnya, tetapi tidak lagi terikat padanya. Inilah langkah pertama menuju kebangkitan kesadaran sejati, melampaui ilusi identitas fisik dan menemukan diri Anda yang sebenarnya. Anda bukan tubuh Anda. Anda adalah pengamat, jiwa yang abadi, yang menyaksikan setiap pengalaman dengan penuh cinta dan kehadiran. Setiap hari, tubuh Anda berubah tanpa Anda sadari. Sel-sel kulit mati digantikan dengan yang baru. Rambut Anda tumbuh, organ-organ memperbarui dirinya, dan seluruh tubuh Anda, dalam 7 tahun, secara biologis bukan lagi tubuh yang sama. Namun, di tengah semua perubahan ini, sesuatu tetap tak tergoyahkan. Esensi yang membuat Anda tetap merasa seperti Anda. Apa yang melampaui waktu, perubahan, dan batasan fisik ini? Itulah jiwa Anda, esensi abadi yang menjadi saksi dari semua transformasi fisik. Bayangkan diri Anda di cermin, mengamati foto-foto lama. Anda melihat versi diri Anda yang lebih muda, mungkin dengan tubuh yang berbeda, wajah yang lebih segar, atau mata yang penuh semangat. Tetapi, apa yang membuat Anda tetap merasa terhubung dengan diri itu? Jiwa Anda adalah benang merah yang menghubungkan setiap momen, setiap pengalaman, dan setiap fase kehidupan Anda. Ia adalah inti keberadaan Anda, tidak terpengaruh oleh usia atau keausan tubuh. Jiwa ini tidak hanya terbatas pada pengalaman fisik. Dalam mimpi, misalnya, Anda menjelajahi dunia tanpa batas tubuh. Anda bisa melihat tanpa mata, bergerak tanpa otot, dan merasakan tanpa saraf. Dalam keadaan ini,
jiwa Anda menjadi pencipta dan pengamat realitas yang sepenuhnya baru, membuktikan bahwa keberadaan Anda tidak bergantung pada tubuh Anda. Mimpi adalah pengingat lembut bahwa Anda lebih dari sekadar daging dan darah. Anda adalah makhluk tak terbatas yang berfungsi melampaui fisik. Tubuh, dengan segala keindahan dan kompleksitasnya, hanyalah pakaian yang Anda kenakan di kehidupan ini. Sama seperti Anda mengganti pakaian sesuai kebutuhan, jiwa Anda, pada saatnya, akan meninggalkan tubuh ini untuk mengambil bentuk baru, atau mungkin kembali ke sumber asalnya. Pemahaman ini memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan kematian. Ketakutan terhadap kehilangan dan perubahan memudar ketika Anda mengenali diri Anda sebagai sesuatu yang tak bisa dihancurkan. Namun, esensi jiwa tidak hanya tentang keberadaan yang abadi. Ia juga tentang makna yang lebih dalam. Jiwa adalah pusat dari intuisi, kreativitas, dan kasih sayang. Ia adalah bagian dari diri Anda yang melampaui logika, yang merasa terhubung dengan orang lain, alam, dan semesta itu sendiri. Ia adalah sumber dari rasa kagum ketika Anda memandang langit malam atau mendengar melodi yang menggetarkan hati. Jiwa Anda adalah jembatan yang menghubungkan Anda dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang ilahi. Ketika Anda mulai mengenali jiwa sebagai identitas sejati Anda, hidup berubah. Anda berhenti melihat diri Anda sebagai korban dari tubuh yang rapuh dan mulai menghormati tubuh sebagai alat yang memungkinkan jiwa Anda mengalami dunia ini. Anda berhenti takut pada perubahan karena Anda tahu bahwa esensi Anda tidak terpengaruh. Hidup menjadi tarian, sebuah eksplorasi penuh rasa syukur, karena Anda menyadari bahwa di balik semua ini, Anda adalah energi abadi yang tidak pernah benar-benar pergi. Tubuh manusia adalah mahakarya yang luar biasa, sebuah keajaiban biologi yang melampaui sekadar fungsi mekanis. Setiap jantung yang berdetak, setiap helaan napas, dan setiap sinyal listrik yang melintas di otak Anda adalah bukti dari rancangan yang begitu canggih, seolah-olah tubuh Anda dirancang dengan kecerdasan kosmik yang tak terbayangkan. Namun tubuh ini tidak hidup dengan sendirinya. Ia adalah alat yang diciptakan untuk menampung, melayani, dan mengekspresikan kesadaran yang jauh lebih besar, jiwa Anda. Bayangkan sebuah alat musik yang sangat kompleks, seperti biola Stradivarius. Keindahannya terletak pada desainnya, tetapi hanya melalui pemainnya musik dapat tercipta. Tubuh Anda adalah instrumen semacam itu. Ia indah, penuh harmoni, dan dirancang untuk menyelaraskan jiwa Anda dengan dunia fisik. Namun, seperti biola tanpa musisi, tubuh tanpa kesadaran hanyalah benda mati. Kehadiran jiwa Anda adalah yang menghidupkan dan memberikan makna. Di dalam tubuh Anda terdapat keajaiban biologi yang hampir mistis. DNA Anda, misalnya, adalah lebih dari sekadar kode genetik. Banyak ilmuwan dan mistikus percaya bahwa DNA bertindak sebagai antena kosmik, menerima dan memancarkan informasi dari dimensi yang melampaui fisik. Setiap sel dalam tubuh Anda adalah saksi dari hubungan antara jiwa dan materi, sebuah koneksi yang melampaui apa yang dapat dijelaskan oleh sains modern. Salah satu jembatan penting antara jiwa dan tubuh adalah pineal gland, atau kelenjar pineal, yang sering disebut mata ketiga. Dalam banyak ajaran kuno, pineal gland dipandang sebagai pusat spiritual yang menghubungkan kesadaran manusia dengan dimensi non-fisik. Penelitian ilmiah modern menunjukkan bahwa kelenjar ini menghasilkan melatonin, hormon yang memengaruhi siklus tidur dan mimpi, tetapi ajaran kuno mengatakan lebih dari itu. Kelenjar ini adalah portal jiwa untuk terhubung dengan keabadian. Ketika Anda bermeditasi, bermimpi, atau mencapai keadaan kesadaran tinggi, pineal gland Anda mungkin memainkan peran penting dalam memperkuat koneksi antara tubuh fisik dan jiwa. Tubuh Anda juga menunjukkan desain kosmik dalam harmoni sistemnya. Jantung Anda, misalnya, bukan hanya organ pemompa darah. Jantung menciptakan medan elektromagnetik yang sangat kuat, jauh melampaui otak, dan medan ini berubah sesuai dengan emosi Anda. Saat Anda merasa cinta atau syukur, jantung Anda memancarkan pola harmoni yang memengaruhi seluruh tubuh dan bahkan orang-orang di sekitar Anda. Ini adalah bukti bahwa tubuh Anda bukan hanya fisik,
tetapi alat untuk menyampaikan energi dan kesadaran jiwa Anda ke dunia. Ketika Anda mulai melihat tubuh Anda sebagai alat jiwa, cara Anda memperlakukannya berubah. Anda tidak lagi menganggapnya hanya sebagai sarana untuk memenuhi hasrat duniawi. Sebaliknya, Anda mulai merawatnya sebagai instrumen sakral, memastikan ia cukup sehat dan selaras untuk menjalankan tujuan jiwa Anda. Tubuh ini bukan beban atau batasan, tetapi kendaraan untuk eksplorasi, transformasi, dan ekspresi. Dengan memahami bahwa tubuh adalah alat jiwa, Anda membuka pintu menuju hubungan yang lebih dalam dengan diri Anda sendiri. Anda menyadari bahwa di balik setiap detak jantung dan setiap tarikan napas, ada jiwa yang ingin terhubung, mencipta, dan berkembang. Tubuh ini, meskipun sementara, adalah hadiah luar biasa, sebuah karya seni kosmik yang membawa Anda lebih dekat pada makna hidup yang sejati. Tubuh manusia bukan hanya susunan fisik yang terdiri dari daging, tulang, dan darah. Ia adalah medan energi hidup, sebuah orkestra yang bergerak selaras dengan getaran pikiran, emosi, dan niat Anda. Ketika Anda menyadari bahwa tubuh Anda lebih dari sekadar benda fisik, Anda mulai melihatnya sebagai cerminan langsung